Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan kali ini saya diizinkan untuk melakukan presentasi hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan di Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang di Padang, Sumatera Barat, sebuah sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada ahli media yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga saya bisa ikut berperan serta menjadi presenter dalam kegiatan Second National Symposium and Conference Ahli Media yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 4 April 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan yang berjudul Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas 11 4 SMK SMT Padang pada mata pelajaran kimia melalui teknik The Power of Two. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah yang pertama, bahwasanya kita tahu bahwasanya kimia itu adalah salah satu mata pelajaran sains yang cukup ditakuti atau menjadi momok bagi para peserta didik. Hal ini dikarenakan ilmu kimia maupun materi kimia itu merupakan konsep atau materi yang abstrak dan kompleks sehingga susah dicerna oleh peserta didik. Nah, akibatnya nilai yang diperoleh siswa itu cenderung di bawah standar ketuntasan minimal. Berikutnya, kondisi siswa yang lelah dan mengantuk menyebabkan aktivitas siswa saat belajar itu kurang aktif. Ini disebabkan karena siswa dibebani dengan tugas-tugas yang cukup banyak dan sebagian besar pembelajaran di SMK adalah pembelajaran praktek yang betul-betul menyita waktu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya guru masih menjadi pusat dalam pembelajaran atau teacher center karena guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam rangka mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah, dari latar belakang itu ada 4 masalah yang bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama, materi kimia itu memuat konsep-konsep yang sangat abstrak. Kemudian metode ceramah atau diskusi klasikal ini menyebabkan timbulnya kejenuhan siswa. Akibatnya aktivitas siswa yang sangat dominan itu adalah mencatat ataupun membaca buku paket. Nah, kemudian juga siswa menjadi malu mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman dikarenakan takut salah dan ditertawakan. Sehingga yang ambil bagian dalam pembelajaran itu cenderung siswa yang memang sudah memahami pembelajaran atau siswa yang pandai. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif teknik The Power of Two dapat meningkatkan aktivitas dan tentunya nanti akan meningkatkan hasil belajar kimia. Tujuan penelitiannya itu yang pertama meningkatkan aktivitas belajar dan yang kedua sekaligus dengan hasil belajar dan kedua menemukan langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif teknik The Power of Two. Manfaat penelitian ini tentunya nanti dirasakan oleh guru, siswa, sekolah, dan peneliti sendiri tentunya. Ini bisa dilihat pada tayangan. Sedikit saya akan menyinggung tentang kajian pustaka. Kita ketahui bahwasanya metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, itu adalah pembelajaran kooperatif. Jadi di teknik Power of Two ini siswa memang dikelompokkan dalam kelompok belajar. Namun jumlah kelompok belajar itu sangat kecil, yaitu hanya 2 orang. Maka disebut dengan The Power of Two. Artinya menggabungkan kekuatan 2 orang. Hal ini didasari bahwasanya sebelumnya saya sudah melakukan penelitian dengan membentuk kelompok-kelompok juga, tapi anggotanya 4 sampai dengan 5. Dan menurut hasil pengamatan saya agak kurang efektif juga karena dengan adanya 4 atau 5 orang ini aktivitas siswa itu hanya didominasi oleh beberapa orang saja di kelompok, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penonton. Jadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 4 SMK SMT Padang pada semester genap yang berjumlah 37 orang. Waktu penelitiannya adalah Februari sampai dengan Mei 2018. Kemudian tempat penelitiannya adalah di SMK SMT Padang. Nah,
Penelitian ini menggunakan model Chemist dan McTaggart, yaitu dimulai dengan rencana, kemudian melakukan tindakan, kemudian melakukan observasi, dan dari hasil tindakan dan observasi tersebut dilakukan refleksi, kemudian dilakukan lagi rencana berikutnya, tindakan berikutnya, observasi, refleksi kembali. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu mereduksi data dan menyajikan data. Oke, kita lanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, penelitian ini terdiri dari 2 siklus, namun sebelum 2 siklus ini dilakukan, saya melakukan terlebih dahulu prasiklus, yaitu melakukan pratindakan, yaitu dengan melakukan tes awal, di mana tes awal ini diikuti oleh 37 orang siswa, dan hasilnya masih di bawah standar ketuntasan minimal. Saya memberikan 5 buah soal, dan kondisi kelas saat ujian masih kurang kondusif, masih terjadi kerjasama saat ujian berlangsung. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwasanya rata-rata yang dicapai rata-rata yang dicapai baru 58,92. Itu dengan yang mengalami ketuntasan atau memenuhi syarat ketuntasan minimal hanya 8 orang. Sedangkan 29 orang lainnya masih belum mencapai syarat ketuntasan minimal, ya, standar ketuntasan minimal. Nah, dari hal tersebut diperoleh hasil bahwasanya baru 22% siswa yang memenuhi standar ketuntasan minimal. Berikutnya, saya melakukan siklus pertama, di mana setiap siklus ini terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama saya hanya memberikan teori, yaitu tentang asam basa, ya, khususnya tentang teori asam basa menurut pendapat 3 orang ahli. Kemudian pada pertemuan kedua, saya memberikan soal pada LKS, ya, pada LKS, lembar kerja siswa, di mana awalnya siswa diminta untuk mengerjakan secara individu. Kemudian selanjutnya setelah selesai mengerjakan, siswa diinstruksikan mencari pasangannya, yaitu membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang dengan cara siswa yang duduk di baris pertama, ketiga, dan kelima itu tinggal membalik kursinya sehingga berhadapan dengan siswa pada baris ke-2, 4, dan 6, sehingga siswa langsung membentuk kelompok. Nah, di sana peneliti berkeliling untuk melihat pelaksanaan diskusi. Berikutnya, pertemuan ketiga dilakukan presentasi, yaitu dengan cara kertas hasil atau lembar kerja siswa yang sudah dikerjakan berkelompok tadi, berdua tadi, saya acak, kemudian yang tampil ke depan adalah yang kertasnya kebetulan terpilih oleh saya. Nah, pada saat tampil ke depan ini muncul masalah, yaitu siswa saling tolak menolak untuk tampil sebagai presenter. Nah, kemudian pada pertemuan keempat dilakukan post-test untuk melihat hasil pembelajaran siswa secara individu. Nah, ini adalah hasil aktivitas peneliti pada siklus pertama. Ini bisa secara lebih lengkap nanti dilihat pada artikelnya. Ini hasilnya adalah 76% bernilai baik. Sedangkan untuk siswa, aktivitas siswa itu nilainya juga baik, namun dalam taraf 78%. Sedangkan hasil post-testnya ini sudah mengalami kenaikan walaupun sedikit, yaitu rata-rata menjadi 66,35 dengan yang memenuhi standar ketuntasan minimal sebanyak 20 orang, dan yang belum tuntas adalah 17. Dan dapat di sini peneliti simpulkan bahwa ada beberapa siswa yang masih kurang aktif belajar karena kelompoknya pembentukannya hanya berdasarkan tempat duduk. Jadi ada kelompok yang kurang merata kelompoknya. Itu ada kelompok yang betul-betul kedua-duanya terdiri dari siswa pandai. Ada yang dua-duanya betul-betul belum memahami konsep. Ada yang memang kolaborasi antara pandai dan yang kurang memahami konsep. Nah, dari hal tersebut
ini sangat mempengaruhi diskusi yang sedang berlangsung. Masih banyak kelompok yang hanya dikerjakan diskusi kelompok itu kurang aktif, hanya dikerjakan oleh satu orang siswa, dan kemudian terlihat pada saat presentasi masih saling menunjuk teman yang akan tampil sebagai presenter. Dan pada evaluasi tes pertama masih ada siswa yang berada di bawah standar ketuntasan minimal. Jadi berdasarkan tes dan observasi yang telah dilakukan, dapat direfleksikan bahwasanya rata-rata hasil belajar siswa berdasarkan tes formatif siklus pertama itu menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tes awal. Yang semula 58,92 sekarang meningkat menjadi 66,35. Namun persentase ketuntasan belajar siswa hanya ini ada kesalahan sedikit, coba kita lihat di slide sebelumnya. Ini ya, 54,05 ya, 54,05. Masih di bawah kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, yaitu 75%. Oleh sebab itu, maka harus lakukan siklus kedua. Dan siswa juga masih kurang aktif menyampaikan pendapat dalam kerja kelompok saat mengerjakan LKS atau lomba kerja siswa. Dan saat presentasi pun terjadi saling tunjuk antara kelompok tersebut. Kemudian dari hasil refleksi tadi dilakukan siklus kedua, di mana pada pertemuan pertama masih memberikan tentang teori. Nah, pada pertemuan kedua, pada siklus kedua ini mirip dengan pada siklus pertama, cuma di sini peneliti melakukan sedikit perlakuan yang berbeda. Tetap awalnya dilakukan secara individu, namun ketika pembentukan kelompok tidak lagi berdasarkan tempat duduk, namun betul-betul berdasarkan tingkat pengetahuan siswa. Di sini peneliti mengkombinasikan antara yang pintar dengan yang kurang memahami, sehingga semua kelompok mempunyai kekuatan yang merata. Kemudian pada saat presentasi pun tidak berdasarkan hasil diskusi, hasil penunjukan dari kelompok, namun presenternya ditentukan oleh peneliti. Sehingga setiap siswa harus mau tidak mau memang harus siap dengan apa yang sudah dikerjakannya. Kemudian pada pertemuan keempat juga dilakukan post-test. Nah, dari siklus kedua ini kita lihat di sini bahwasanya aktivitas peneliti ini sudah sangat baik, dari 75 tadi sekitar 75% dan 76, sekarang jadi 88%. Demikian juga dengan siswa itu jauh sekali ya, 90% itu sangat baik. Dan untuk ketuntasan awalnya masih banyak yang tidak tuntas, ini hanya tinggal 5 orang, dan rata-rata pun jauh melesat menjadi 79. Nah, berdasarkan hasil observasi yaitu sudah menunjukkan tingkat keberhasilan pada kriteria sangat baik ya. Kemudian juga penggunaan waktu yang sudah sesuai dengan rencana. Kemudian hasil tes pun sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu di atas standar ketuntasan minimal. Kita lihat di sini perbedaan antara ini prasiklus, ini siklus pertama, ini siklus kedua. Semuanya mengalami kenaikan ya, dari 58, 66, 79. Dari 22% naik menjadi 54 dan naik kembali menjadi 86%. Kalau kita lihat diagramnya, ini sangat terlihat jelas bahwasanya diagramnya memang menunjukkan kenaikan yang sangat jelas antara pretest atau perlakuan prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2. Ini juga peningkatan hasil belajar. Ya, hasil belajar. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwasanya penerapan metode the power of two pada mata pelajaran kimia pokok bahasa asam basa terdiri dari suatu siklus. Setiap siklus terbagi menjadi 3 tahap, dan tambah 1 tahapan terakhir adalah post test ya. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan mulai dari awalnya 58 naik jadi 66, kemudian naik 79,18. Demikian juga dengan ketuntasan belajar. Dan ini adalah tampak beberapa dokumentasi saat dilakukan penelitian. Ini adalah siklus pertama. Ini hanya dengan cara memutar kursi baris pertama, 3 dan kelima. Ini masih banyak terlihat kelompok yang tidak
merata pembagian kekuatannya ya. Dan nampak juga di sini bahwasanya ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok karena merasa tidak mampu di kelompoknya. Ini terlihat nih. Nah, di siklus kedua ini sudah pembagiannya berdasarkan kekuatannya sudah merata di tiap kelompok. Kita lihat di sini semuanya sudah berdiskusi dengan tekun. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan di Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan fasilitas dari ahli media sehingga saya bisa menjadi presenter dalam kegiatan Second National Symposium dan Conference Ahli Media ini. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada masukan atau saran demi kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang lagi, silahkan dibuat di komentar pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.